Baik, salah satu poin tadi adalah permasalahan vaksin begitu yang belum secara merata yang memang diperjuangkan dalam beberapa waktu terakhir. Dengan kondisi saat ini, seberapa optimis Indonesia bisa bangkit dan pulih dengan memanfaatkan momentum Forum G20 ini, Pak Rifki? Oke, jadi untuk memanfaatkan forum G20 di sini, Indonesia punya posisi yang cukup baik untuk menyuarakan isu-isu atau concern dari berbagai negara berkembang. Ketimpangan vaksin ini dirasa cukup besar karena memang ketimpangan vaksin inilah yang membuat kita sulit men-solve isu COVID-19. Ini kita belum bicara adanya potensi mutasi baru atau varian baru yang bisa jadi ini kebal terhadap vaksin yang kita miliki sekarang. Tapi terlepas itu kita melihat banyak negara yang sudah memiliki surplus vaksin, tapi banyak negara juga, bahkan beberapa negara di Afrika, tingkat vaksinasinya ini masih di bawah 2%. Di mana ini adalah area-area yang berpotensi untuk memunculkan varian baru. Jadi artinya daerah-daerah yang memang tidak memiliki akses vaksin, sedangkan kita tahu di negara lain ada vaksin yang surplus, ini membuat risiko terjadinya varian baru, kemudian mutasi baru, ini kemudian menjadi ancaman juga untuk negara-negara yang tadinya punya surplus vaksin. Jadi bottom line-nya adalah kalau kita tidak membuat ini merata, kita tidak membuat seluruh tempat relatif aman terhadap COVID-19, risikonya tidak hilang, bahkan bisa jadi meningkat. Karena memang mungkin nanti butuh ada vaksin baru lagi kalau kita punya varian baru yang lebih kebal. Nah, ini yang perlu disuarakan lebih lanjut. Sejauh ini kita sudah melihat ini menjadi concern tidak hanya negara berkembang, tapi negara maju. Tapi kita sejauh ini belum melihat actionable plan yang ditujukan untuk mengentaskan isu tersebut. Kita harapkan di G20 diskusinya menjadi lebih konkret untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi tidak hanya tahun ini, tapi untuk beberapa tahun mendatang. Baik, selain dari permasalahan vaksin, Pak Rifki, apakah Anda melihat ada aspek lain? Apakah pemulihan ekonomi pasca pandemi juga menarik untuk diperhatikan? Tentu, jadi memang ini selain vaksin ada banyak sekali isu yang sangat relevan untuk dibahas. Kita bicara tema Forum G20 ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Kita sudah melihat bagaimana kita melaksanakan economic activity sejauh ini dan ternyata kita tidak cukup baik melakukan. Kita melihat ancaman climate change ini sudah sangat mendesak. Lalu kemudian isu inequality sudah sangat mendesak. Bahkan belakangan isu migrasi, geopolitical tension ini sudah sangat mendesak. Ini adalah isu-isu yang kita baru terasa dampak negatifnya ini setelah sekian tahun. Dan ini kita memiliki opportunity untuk resetting our economic plan ke depannya. Karena memang kita sedang berada di tengah krisis. Bagaimana kita membangun fasilitas kesehatan ke depannya. Bagaimana kita membangun pembangkit listrik seluruh dunia ini yang lebih ramah lingkungan. Ini semua adalah isu-isu yang sangat relevan untuk dibahas di G20. Karena tanpa ini, tanpa adanya koordinasi antara negara berkembang dan negara maju, duduk bersama, mencoba come up dengan solusi bersama, ini sulit untuk di-solve. Banyak negara sudah mencoba melakukan formulasi untuk memecahkan masalahnya sendiri-sendiri, rasanya sulit untuk berhasil. Jadi memang ini butuh koordinasi global. Kita sudah melihat salah satu inisiatif yang muncul dari G20 Italia itu adalah Global Tax Cooperation, di mana tax evasion ini menjadi isu yang kemudian disepakati banyak negara, sekarang ditetapkan Global Tax Coordination. Nah, kita harapkan ada langkah-langkah konkret seperti ini yang akan muncul dari presidensi G20 di Indonesia tahun depan.